Kematian adalah salah satu tahap yang akan kita semua lalui sebagai manusia. Kematian seseorang meninggalkan kepedihan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Kenangan yang tak terlupakan untuk orang yang telah pergi mendahului kita. Apalagi orang yang telah pergi itu semasa hidupnya begitu mengasihi kita. Sedih, sudah tentu sedih ditinggal orang yang kita kasihi. Tapi apa karena begitu besarnya rasa sayang kita membuat kita mendoakannya? Bolehkah orang Kristen mendoakan orang yang telah meninggal? Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, dalam The Sinners Channel. Berdoa bagi orang yang sudah meninggal bukanlah konsep yang alkitabiah. Doa kita tidak memiliki dampak apapun kepada seseorang setelah orang tersebut meninggal. Kenyataannya adalah, melalui kematian, takdir orang tersebut dalam kekekalan akan ditentukan. Entah ia diselamatkan melalui iman percaya dalam Kristus, sehingga akan berada di surga, di mana ia akan mengalami ketenangan dan sukacita di hadapan Allah, atau dia akan mengalami siksaan kekal di neraka. Kisah mengenai orang kaya dan Lazarus, si pengemis, memberikan gambaran yang jelas tentang kebenaran ini. Yesus secara terang-terangan menggunakan kisah ini untuk mengajarkan bahwa setelah kematian, orang yang tidak diselamatkan akan selamanya terpisah dari Allah. Mereka akan mengingat penolakan mereka terhadap Injil. Mereka akan berada dalam siksaan kekal. Kondisi mereka tidak lagi bisa diubah. Kita bisa lihat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Seringkali mereka yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi terdorong untuk berdoa bagi mereka yang telah meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Tentu saja kita harus berdoa bagi mereka yang berduka, tetapi tidak bagi orang yang sudah meninggal. Tidak seharusnya seseorang meyakini bahwa akan ada yang berdoa untuknya setelah ia meninggal. Doa tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa kepadanya. Alkitab mengajarkan bahwa kondisi seseorang dalam kekekalan ditentukan oleh tindakannya selama hidup di dunia. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yesaya 18 ayat yang ke-20. Penulis surat Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Di sini kita memahami bahwa setelah meninggal, kondisi spiritual seseorang tidak dapat diubah lagi, baik oleh dirinya sendiri ataupun melalui usaha orang lain. Jika berdoa bagi mereka yang masih hidup, tapi yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, yaitu berulang kali melakukan dosa tanpa memohon pengampunan dari Allah, dianggap sia-sia. Bagaimana mungkin doa bagi mereka yang sudah meninggal bisa memberikan pengaruh apapun? Tidak ada keselamatan sesudah kematian. Seperti yang dikisahkan dalam Alkitab, yang dapat kita renungkan di 1 Yohanes 5 ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Memang ayat ini menimbulkan banyak penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut. Ada yang beranggapan bahwa ini menunjuk
pada dosa yang harus dijatuhi hukuman mati. Tidak banyak juga yang menunjuk pada dosa menghujat Roh Kudus jika dirujuk pada Matius 12 ayat 31-32. Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu kalau mendoakan orang yang melakukan dosa yang membawa maut saja sudah dilarang, padahal itu masih hidup. Apalagi mendoakan orang yang sudah mati. Jelas, ayat ini dapat kita renungkan untuk permasalahan mendoakan orang mati. Masing-masing dari kita hanya hidup satu kali. Kita bertanggung jawab atas bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Orang lain mungkin saja mempengaruhi pilihan kita, tapi pada akhirnya kita yang harus bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat itu. Setelah hidup ini berakhir, tidak ada lagi pilihan yang bisa dibuat. Kita tidak punya pilihan selain menghadapi penghakiman. Doa-doa dari yang lain mungkin bisa mengekspresikan keinginan mereka, tetapi tidak akan mengubah hasilnya. Saat terbaik untuk berdoa bagi seseorang adalah ketika dia masih hidup. Ketika masih mungkin bagi hati, sikap, dan perilakunya untuk berubah. Roma 2 ayat 3-9. Wajar jika kita memiliki keinginan untuk berdoa pada saat merasa sakit, menderita, ataupun ketika kehilangan teman-teman dan orang yang kita kasihi. Tetapi kita tahu batas-batas dari doa yang benar, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya panduan doa yang benar. Alkitab mengajarkan bahwa doa-doa untuk orang yang sudah meninggal adalah sia-sia. Praktek berdoa bagi orang yang sudah meninggal memang dilakukan oleh beberapa denominasi dalam kekristenan. Misalnya Katolik Roma memperbolehkan umatnya untuk berdoa, baik untuk orang mati ataupun berdoa atas nama mereka. Namun petinggi-petinggi imam Katolik mengakui bahwa tidak ada otorisasi yang jelas mengenai doa yang mewakili orang mati di dalam 66 kitab suci kanonik. Sebaliknya, mereka malah merujuk kepada kitab apokrifa, yaitu 2 Makabe 12 ayat 38-46. Lalu tradisi gereja, lalu juga keputusan dari Konsili Trente dan lain-lain sebagai dasar bagi praktek doa yang mereka lakukan ini. Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang telah berserah diri sepenuhnya kepada kehendak juru selamat, Ibrani 5 ayat 8-9, akan secara langsung dan segera masuk ke dalam hadirat Allah setelah kematiannya. Oleh karena itu, apakah mereka masih memerlukan doa dari orang-orang yang masih ada di dunia? Meskipun kita bersimpati kepada mereka yang telah kehilangan orang-orang terkasih, kita harus ingat bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, sesuai dengan 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Meskipun konteks ayat ini merujuk kepada zaman Injil secara keseluruhan, namun ayat ini pas bagi mereka yang tidak siap menghadapi kematian dan penghakiman yang tak terelakkan dan yang pasti terjadi. Kematian adalah akhir bagi segalanya. Setelah itu, sebanyak apapun doa yang dipanjatkan tidak akan bisa menolong mereka yang telah menolak anugerah keselamatan ketika masih hidup. Tuhan Yesus memberkati.